Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini, renungan kali ini saya akan beri judul Kegagalan dalam Hidup, Bukan Hidup yang Gagal. Kita seringkali melakukan kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup ini. Kegagalan yang tidak bisa dihapus lagi. Kegagalan yang menjadi sejarah dalam hidup kita, menjadi noda hitam dalam hidup kita. Tidak termaafkan, tidak terhapuskan. Kita merasa semuanya sudah terlambat, semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Ada yang mungkin gagal dalam mendidik anak misalkan, dan sudah terlambat dalam membentuk karakter anak. Mungkin karena anaknya sudah terlanjur dewasa dan karakternya terlanjur rusak. Ada yang mungkin gagal dalam berumah tangga, ada yang gagal dalam studi, ada yang gagal dalam hal kesehatan karena bertahun-tahun mungkin sudah menabur pola hidup yang tidak sehat. Ada yang gagal karena namanya sudah rusak, mungkin karena tersangkut masalah pidana dan menjalani hukuman penjara. Ada yang mungkin gagal karena tidak bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsunya, atau kegagalan-kegagalan lainnya menggoreskan tinta hitam dalam kehidupan kita dan tidak terhapuskan. Mungkin karena kegagalan-kegagalan tersebut, kita menjadi rendah diri, kita menjadi minder, kita merasa kita adalah orang yang tidak mempunyai daya apapun, kita tidak berdaya. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan dalam Yoel 3 ayat yang ke-10, "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan." Ternyata Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Tuhan sanggup memulihkan asal saja kita mau memandang kepadanya dan berpaling kepadanya dan berharap kepadanya. Ingat di Ratapan 3 ayatnya yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ada orang yang hidup dalam kegagalan dan malah mengasihani diri sendiri dan terus hidup dalam bayang-bayang kegagalan tersebut. Tetapi ada juga yang meneruskan hidup dan menerima kegagalan sebagai sesuatu perjalanan hidup dan menjalankan hidup ke arah yang lebih baik. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara bahwa banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami kegagalan dalam hidupnya? Contoh Abraham. Abraham adalah seorang figur yang gagal fokus terhadap rencana Allah, terhadap janji Allah, sehingga dia mengeksekusi janji Allah dengan salah dan menimbulkan masalah baru. Tetapi dunia mengingat Abraham sebagai bapa orang beriman. Kemudian contoh lain, Rahab tercatat sebagai wanita sundal atau pelacur atau wanita yang rusak. Tetapi dunia mengingat kisahnya sebagai wanita yang menyembunyikan dan menolong 2 pengintai Israel, dan akhirnya dia beserta siapapun yang ada di rumahnya diselamatkan. Kemudian contoh berikutnya, Paulus tercatat sebagai pembunuh para pengikut Tuhan, tetapi dunia mengingat Paulus sebagai martir dan rasul yang luar biasa. Saudara mungkin memulai dengan sesuatu yang buruk, tetapi saudara bisa mengakhiri dengan baik. Saudara awali dengan sesuatu yang buruk, ingat saudara bisa mengakhirinya dengan sesuatu yang baik bersama Tuhan. Ingat di Amsal 24 ayat yang ke-16, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Tetapi saya juga mau mengingatkan saudara, mungkin sekarang saudara merasa saudara adalah orang yang baik-baik saja, tidak punya masalah, atau saudara tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal, atau tidak ada kegagalan-kegagalan fatal dalam hidup saudara. Tetapi ingat, saudara sudah mengawali dengan baik dan saudara harus mengakhiri juga dengan baik. Ingat kisah Yudas. Yudas tercatat mengawali semuanya dengan baik sebagai murid Tuhan Yesus, tetapi dia mengakhiri dengan buruk, dan sampai saat ini dunia mengingat dia dengan sesuatu hal yang buruk, bukan dengan sesuatu yang positif. Saya mau ingatkan saudara dan saya sendiri bahwa ada 3 jenis hari: hari lalu, hari sekarang, dan hari depan.
Hari lalu adalah masa lalu kita, masa lalu yang sudah tidak bisa kita ulangi, yang sudah kita lewati, masa yang sudah berlalu. Sedangkan hari sekarang adalah hari di mana kita berjalan saat ini, hari di mana saat kita berdiri saat ini, saat kita menjalankan hidup saat ini. Sedangkan hari depan adalah hari yang belum kita ketahui. Tetapi yang jadi masalah, banyak orang yang berjalan di hari ini, tetapi hidupnya masih tertinggal di masa yang lalu, saudara. Dia mungkin merenungi atau meratapi nasibnya yang buruk. Mungkin dia hidup dalam kegagalan-kegagalannya. Mungkin dia merasa tidak berdaya, minder, rendah diri, dan segala sesuatu yang negatif karena masa lalunya yang sudah dia rasa gagal. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hidup di masa sekarang, tetapi dia hidup memandang kepada masa depannya. Mungkin saat ini ada pendengar yang merasa sudah melakukan kegagalan-kegagalan fatal dalam hidup ini, kegagalan yang tidak termaafkan, sehingga hidup saudara sia-sia, sehingga saudara minder, saudara merasa tidak berdaya. Ingat, Tuhan punya rencana indah untuk masa depanmu. Jangan patah semangat, saudara. Tuhan sanggup merubah, berjalanlah bersama Tuhan. Tetapi saya juga mau mengingatkan, mungkin ada saudara yang merasa, saya tidak pernah melakukan kegagalan-kegagalan fatal. Saya merasa semuanya baik-baik saja. Hati-hati agar saudara tidak hidup di masa lalu. Mungkin saudara tidak merasa hidup di masa lalu, tetapi saudara bisa membangga-banggakan masa lalu saudara. Dulu saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Dulu saya menginjil ke sana kemari. Dulu saya sebagai aktivis di gereja. Tapi apakah sekarang masih seperti itu? Lebih dari itu, atau bahkan sekarang saudara sudah mundur dari Tuhan? Mungkin ada saudara yang saat ini masih hidup dalam masa lalu saudara. Saudara merasa masa lalu saudara begitu kelam, masa lalu saudara sudah gagal, sudah rusak, saudara tidak bisa memperbaiki itu, dan saudara melihat ke masa depan dengan penuh kekhawatiran. Saudara merasa masa depan saudara adalah masa depan yang suram. Ingat saudara, ada janji Tuhan yang besar, yang sangat berharga di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, hari depan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Tetapi saya juga mau mengingatkan untuk saudara yang merasa, saya tidak pernah mengalami kegagalan, hidup saya baik-baik saja, saya sudah ikut Tuhan, semua berjalan dengan baik. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 Tuhan mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudara berhati-hati dan berwaspada saudara. Jadi kita mengingat bahwa masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati.